Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prakarya kewirausahaan pertemuan yang ketiga kelas 10 yang kita bahas mengenai transportasi dan logistik. Transportasi dan logistik yang akan kita bahas, yang pertama, transportasi berasal dari kata lain yaitu transporta. Trans berarti seberang atau sebelah, dan portar berarti mengangkut atau membawa. Transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi adalah usaha pemindahan orang atau barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dan menggunakan alat tertentu. Pengertian lain dari transportasi menurut Edward K. Morlock menyatakan bahwa transportasi adalah tindakan, proses, atau hal mentransportasikan atau sedang ditransportasikan. Kata kerja to transport berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Nasution mengartikan transportasi sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Menurut Susilo mengemukakan bahwa transportasi merupakan pergerakan tingkah laku orang dalam ruang, baik dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang. Fungsi penting transportasi dalam logistik. Transportasi merupakan aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai kegiatan utama logistik. Fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik, yaitu pergerakan produk dan penyimpanan barang. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk yaitu transportasi memainkan peran melakukan pengenalan barang-barang, baik barang dalam proses maupun barang-barang jadi. Pihak-pihak dalam transportasi, ada 6 pihak dalam manajemen transportasi, antara lain 1. Pengirim atau shipper, sering disebut sebagai konsignor. Penerima receiver, dikenal sebagai konsignor. Perusahaan penyedia jasa transportasi atau carrier dan agent. Pemerintah government. Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Masyarakat publik. Moda transportasi. Moda transportasi ada transportasi darat atau inland transportation. Kemudian transportasi udara atau air freight. Kemudian transportasi laut, sea freight. Pengguna pipa atau people line. Transportasi darat yang menggunakan jalan raya dan kereta api, bisa truk atau kereta api. Air freight menawarkan layanan transportasi yang sangat cepat tetapi dengan biaya transportasi yang sangat mahal. Sea freight ini menggunakan jalur maritim telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Penggunaan pipa atau pipeline digunakan untuk mengangkut minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas alam sehingga memerlukan infrastruktur dengan investasi biaya tetap yang besar. Produk teknologi transportasi dan logistik. Transportasi secara prinsip adalah proses perpindahan orang atau barang. Perpindahan dapat menempuh jarak yang dekat, sedang, maupun jauh. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi, serta penyimpanan yang efektif dan efisien. Maka transportasi adalah bagian dari kegiatan logistik. Proses produksi produk teknologi transportasi dan logistik. 1. Perancangan produk. Identifikasi masalah. Mencari solusi dan mengembangkan ide. Prototyping atau membuat studi model, dan yang terakhir penentuan desain akhir.
Produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Tahap produksi secara umum terbagi menjadi 4, yaitu tahap pembahanan, tahap pembentukan, tahap perakitan, dan tahap finishing. Kemasan produk teknologi transportasi logistik. Kemasan untuk produk teknologi berfungsi melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi menambah daya tarik dan sebagai identitas merek dari produk tersebut. Untuk tugasnya, tolong nanti dikerjakan PKS uji pengetahuan 1 halaman 32, dikirim ke saya atau Bu Ami. Kemudian pelajari dasar-dasar kewirausahaan di bidang teknologi transportasi dan logistik untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.